Selamat datang di Kampus Pejuang Pendidik, Pendidik Pejuang. Universitas Veteran Bank Nusantara merupakan institusi pendidikan tinggi yang memiliki motivasi untuk mencetak lulusan yang mandiri, unggul, profesional, berkarakter, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Saya Rektor Universitas Veteran Bank Nusantara, Profesor Dr. Farida Nugrahani Magister Humaniora. Misi Universitas Veteran Bank Nusantara adalah terwujudnya universitas yang unggul, berkarakter, mandiri, dan memiliki nilai-nilai kejuangan. Unimed bisa, Unimed jaya, Unimed unggul luar biasa. Kampus Universitas Veteran Bank Nusantara terdiri dari 6 fakultas unggulan dan 1 program pasca sarjana. Univet Bantara memiliki peringkat ke-97 antar perguruan tinggi se-Indonesia, dilansir melalui website EduRank. Menyelenggarakan pendidikan yang berbasis pada nilai kejuangan, Univet Bantara didukung dengan kegiatan perkuliahan yang terkelola secara profesional dan difasilitasi dengan sarana dan prasarana yang representatif guna mendukung proses pembelajaran mahasiswa. Bantara secara intens melaksanakan penelitian guna menunjang pengembangan iptek dan sosial budaya sekaligus sebagai wadah untuk memberikan kompetensi serta keahlian khusus untuk mahasiswa dalam menyongsong masa depan yang penuh dengan tantangan. Kepada masyarakat merupakan bagian yang secara intensif dan aktif dilaksanakan Univet Bantara dengan melibatkan dosen serta mahasiswa sebagai wadah untuk membentuk karakter serta sebagai bentuk kepedulian sosial dan menjadikan generasi Bantara.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim penguji Seminar Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024 Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Vika Aisyah Munif, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024 dengan bidang studi Matematika Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan beberapa hal yang merupakan bagian dari mata kuliah seminar PPG. Dengan dosen pengampu mata kuliah ini yaitu Ibu Andika Ayu Wulandari, SSI MPD. Pada presentasi ini, terdapat 4 bagian penting yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama, identifikasi diri, yang kedua, refleksi pengalaman belajar mata kuliah yang bermakna, yang ketiga, desain inovasi pembelajaran, dan yang keempat, rencana tindak lanjut. Sebagai mahasiswa PPG Prajabatan yang juga menjadi calon guru, penting untuk memiliki visi yang kuat untuk memotivasi diri agar terus belajar, berinovasi, dan berusaha memberikan yang terbaik bagi peserta didik. Pada bagian identifikasi diri, saya akan menyampaikan visi pribadi saya untuk pendidikan di Indonesia dan visi saya sebagai sosok calon guru. Yang akan saya sampaikan terlebih dahulu yaitu visi pribadi saya untuk pendidikan di Indonesia. Yang pertama, berkontribusi dalam mendorong terciptanya generasi yang berkualitas dan berkarakter. Yang kedua, memberikan kesempatan yang sama bagi peserta didik untuk terus berproses dalam mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan. Yang ketiga, menyelaraskan pembelajaran dengan kemajuan zaman sehingga mendorong peserta didik untuk aktif belajar, berpikir kritis, dan mengembangkan potensi secara optimal dalam lingkungan belajar yang menyenangkan. Selanjutnya, visi saya sebagai sosok calon guru. Yang pertama, menjadi teladan dalam aspek sikap, perilaku, dan pengetahuan bagi peserta didik. Yang kedua, meningkatkan kompetensi sebagai seorang guru profesional untuk memberikan pembelajaran yang bermakna dan berpusat pada peserta didik. Kemudian, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan mengimplementasikan teknologi serta membimbing peserta didik untuk dapat menggali potensi dirinya secara optimal. Selama mengikuti pendidikan program profesi guru prajabatan di Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, saya telah mendapatkan banyak pengalaman belajar melalui berbagai mata kuliah pada semester 1 dan semester 2. Seluruh pengalaman belajar yang saya dapatkan memberikan kegunaannya masing-masing bagi saya untuk menambah pengetahuan dan wawasan saya sebagai calon guru profesional. Pada semester 1, terdapat 7 mata kuliah yang saya dapatkan. Yang pertama, Filosofi Pendidikan Indonesia. Yang kedua, Pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Yang ketiga, Prinsip Pengajaran dan Asesmen 1. Kemudian PPL 1. Lalu ada Pembelajaran Berdiferensiasi, Perspektif Sosiokultural dalam Pendidikan di Indonesia, dan yang terakhir pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Dilanjutkan pada semester 2, saya mendapatkan 6 mata kuliah, yaitu yang pertama pembelajaran sosial emosional, yang kedua prinsip pengajaran dan asesmen 2, yang ketiga proyek kepemimpinan, yang keempat PPL 2, kemudian ada computational thinking, lalu yang terakhir yaitu seminar pendidikan profesi guru. Pada mata kuliah seminar pendidikan profesi guru, mahasiswa diminta untuk merefleksikan setiap mata kuliah yang sudah didapatkan selama PPG Prajabatan. Kemudian, kami diminta untuk menentukan mata kuliah yang paling bermakna dan menyusun desain inovasi pembelajaran. Melalui berbagai mata kuliah pada pendidikan profesi guru ini, saya banyak belajar hal-hal baru yang memberikan manfaat bagi saya sebagai seorang calon guru.
Namun pada refleksi pengalaman belajar mata kuliah yang bermakna, terdapat mata kuliah yang menurut saya paling bermakna, yaitu Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2, serta Praktik Pengalaman Lapangan atau PPL. Mata kuliah paling bermakna yang pertama yaitu Prinsip Pengajaran dan Asesmen 2 yang menekankan pada implementasi prinsip pengajaran dan asesmen di dalam kelas yang dapat dilakukan selama pelaksanaan PPL. Seluruh topik pada mata kuliah ini dapat menjadi panduan untuk merancang pembelajaran dan asesmen yang efektif sehingga sangat berguna bagi calon guru. Artefak yang saya pilih berupa tabel yang berisi tentang komponen rancangan pembelajaran dan asesmen yang menjadi kelengkapan dalam perangkat pembelajaran. Pada artefak tersebut juga terdapat tabel yang berisi tentang kelebihan, kekurangan, dan saran perbaikan dari berbagai komponen atau aspek yang telah disusun pada perangkat ajar. Artefak bermakna tersebut pada alur ruang kolaborasi topik 2, instrumen telaah rancangan pembelajaran dan asesmen. Alasan saya memilih artefak yang bermakna tersebut, yaitu yang pertama dapat menjadi bahan refleksi dan evaluasi mengenai modul ajar dan asesmen yang telah saya susun. Kemudian juga memberikan kesempatan bagi saya beserta rekan mahasiswa yang lainnya untuk saling mendiskusikan serta menilai perangkat ajar yang telah disusun. Selain itu, artefak ini juga membantu saya untuk menelaah perangkat ajar yang saya susun sudah sesuai dengan prinsip teaching at the right level atau belum. Mata kuliah yang paling bermakna berikutnya adalah praktik pengalaman lapangan atau PPL. Melalui PPL, kami dapat merasakan terjun langsung di sekolah, berinteraksi dengan guru-guru, dan memahami berbagai permasalahan yang terjadi di lapangan. Di PPL, teori-teori yang telah saya pelajari selama perkuliahan dapat diaplikasikan secara langsung di lapangan. Pengalaman ini menjadi sangat berharga dalam mempersiapkan saya menjadi seorang calon guru. Melalui umpan balik dari guru pamong dan juga peserta didik, saya dapat mengidentifikasi kekurangan dan kelebihan diri saya. Sehingga hal ini merupakan hal yang penting bagi diri saya untuk pengembangan diri sebagai calon guru yang profesional. Artefak bermakna yang saya pilih yaitu jurnal refleksi pembelajaran. Pada bagian ini, terdapat pertanyaan-pertanyaan refleksi yang diberikan yang juga memberikan kesempatan bagi saya untuk mereview rangkaian pembelajaran yang telah dilakukan di sekolah PPL. Alasan saya memilih artefak yang bermakna tersebut, yang pertama, dapat mendukung hasil refleksi saya untuk dapat melakukan perubahan yang positif dalam melakukan praktik pembelajaran. Yang kedua, memberikan kesempatan untuk melakukan review terhadap rangkaian pembelajaran yang telah dilakukan atau dipraktekkan. Kemudian, menelaah praktik pembelajaran yang telah saya lakukan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembelajaran. Sebelum saya menyampaikan mengenai desain inovasi pembelajaran yang saya susun, saya akan menyampaikan terlebih dahulu sumber inspirasi desain tersebut. Berdasarkan pengalaman dan pengamatan situasi ketika PPL 2 yang menunjukkan bahwa terdapat variasi tingkat kemampuan peserta didik. Di dalam kelas, antar peserta didik memiliki tingkat pemahaman dan keterampilan yang berbeda-beda. Jika pembelajaran dilakukan tanpa pendekatan yang disesuaikan, beberapa peserta didik dapat merasa tertinggal atau tidak mendapatkan dukungan yang cukup. Kemudian, belum terbiasa dengan aktivitas diskusi dan kolaborasi, di mana kegiatan kolaborasi menjadi suatu hal yang penting saat ini. Diskusi kelas yang efektif memerlukan struktur dan panduan yang baik. Contohnya seperti penggunaan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang dapat menyediakan aktivitas dan pertanyaan yang mendorong diskusi kelompok yang lebih produktif dan dapat memfasilitasi pemahaman yang lebih baik. Selanjutnya, kurangnya fokus pada pembelajaran. Ketika di dalam kelas, banyak peserta didik yang menggunakan handphone mereka untuk aktivitas yang tidak relevan dengan pembelajaran, seperti bermain game atau membuka sosial media. Kegiatan tersebut dapat mengalihkan mereka
dari kegiatan yang lebih penting, yaitu kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, kurangnya penggunaan teknologi untuk pembelajaran. Peserta didik belum memahami bagaimana memanfaatkan handphone untuk tujuan pendidikan yang lebih penting, dan mereka lebih memilih untuk mengakses aplikasi non-pendidikan ketika pembelajaran sedang berlangsung. Kemudian, penerapan prinsip kurikulum merdeka juga menjadi sumber inspirasi desain saya, di mana kurikulum merdeka menekankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka. Sehingga dari sumber inspirasi desain tersebut, saya menyusun desain pembelajaran dengan penerapan pendekatan teaching at the right level dengan bahan ajar digital dan asesmen berbasis teknologi. Penerapan teaching at the right level dilakukan dengan membentuk kelompok berdasarkan hasil asesmen diagnostik menjadi kelompok rendah, sedang, dan tinggi untuk membedakan bimbingan yang diberikan. Pada kelompok rendah akan mendapatkan bimbingan yang lebih banyak untuk memberikan dukungan tambahan kepada mereka dalam membangun pemahaman dasar dan mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami oleh anggota kelompok tersebut. Kemudian pada kelompok sedang yang telah memiliki pemahaman dasar yang baik namun masih memerlukan bimbingan, juga diberikan bimbingan namun tidak sebanyak pada kelompok rendah. Kemudian pada kelompok tinggi, pemberian bimbingan lebih fokus pada konfirmasi pemahaman dan penambahan tantangan pada materi yang diberikan. Kemudian, bahan ajar digital di sini sebagai penggunaan materi pembelajaran dalam format digital yang dibuat melalui Canva, lalu dijadikan dalam bentuk flipbook yang dapat diakses oleh peserta didik melalui gawai yang mereka miliki. Kemudian, asesmen berbasis teknologi, saya menggunakan Wordwall untuk asesmen diagnostik dan Quizzes untuk asesmen individu. Kemudian, saya menyusun modul ajar yang sesuai dengan desain pembelajaran tersebut. Modul ajar yang saya susun adalah modul ajar dengan topik pola bilangan dan barisan aritmatika untuk jenjang SMA pada fase E atau kelas 10 dengan alokasi waktu 2 jam pertemuan dan menerapkan model pembelajaran problem-based learning dengan pendekatan pembelajaran teaching at the right level. Salah satu inovasi yang saya gunakan adalah bahan ajar digital. Saya mengembangkan bahan ajar ke dalam bentuk digital menggunakan Canva lalu mengubahnya menjadi flipbook. Dengan memadukan elemen-elemen visual yang lebih menarik, materi yang lebih interaktif, dan juga kemudahan akses, bahan ajar ini dapat menjadi bagian dari upaya meningkatkan motivasi belajar peserta didik dan mencapai tujuan pembelajaran yang lebih efektif. Bahan ajar digital yang saya susun melalui Canva dan diubah ke dalam bentuk flipbook meliputi alur tujuan pembelajaran, materi pelajaran, contoh soal, hyperlink assessment, dan juga saya menambahkan video permasalahan pada kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan materi pola bilangan dan barisan aritmatika. Berikut ini saya tampilkan preview flipbook yang saya susun. Bahan ajar digital yang saya buat dalam bentuk flipbook pada halaman pertama sebagai cover yang memuat judul materi yang akan disampaikan yaitu pola bilangan dan barisan aritmatika dilengkapi dengan keterangan fase atau kelas yang sesuai. Di sini untuk fase E atau kelas 10 jenjang SMA. Kemudian pada halaman yang kedua berisi tentang alur tujuan pembelajaran dan pertanyaan pemantik untuk peserta didik sebelum memasuki pembelajaran. Pada halaman ketiga berisikan tentang penjelasan pola bilangan dan juga terdapat elemen yang saya kaitkan dengan asesmen diagnostik berbasis digital melalui platform Wordwall melalui fitur hyperlink yang disediakan pada aplikasi yang saya gunakan untuk membuat flipbook ini. Sehingga apabila peserta didik mengklik elemen tersebut, maka akan otomatis membuka laman asesmen diagnostik yang telah saya susun. Kemudian, halaman selanjutnya berisikan tentang materi barisan aritmatika, dilengkapi dengan contoh-contohnya.
Berikutnya, terdapat halaman yang dilengkapi dengan video yang dapat diputar secara langsung oleh peserta didik tanpa menutup halaman flipbook yang sedang dibuka. Video tersebut berisikan tentang permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan barisan aritmatika. Lalu juga dilengkapi dengan pembahasan dari permasalahan yang ada di video tersebut. Kemudian, pada halaman tersebut juga terdapat hyperlink yang dikaitkan dengan link Google Drive yang berisikan LKPD, sehingga hyperlink tersebut dapat digunakan untuk mengakses LKPD yang telah saya susun. Pada bahan ajar ini juga terdapat contoh-contoh soal untuk menambah pemahaman peserta didik. Halaman selanjutnya memuat hyperlink kuisis yang dapat dikerjakan oleh peserta didik sebagai asesmen individu setelah mempelajari pola bilangan dan barisan aritmatika. Kemudian pada halaman yang terakhir berisi tentang informasi mengenai materi-materi yang akan dipelajari oleh peserta didik di pertemuan-pertemuan berikutnya. Saya mengubah bahan ajar ke dalam bentuk flipbook karena pada aplikasi atau website yang saya gunakan memiliki berbagai fitur yang menarik yang dapat membantu guru untuk menciptakan bahan ajar yang lebih interaktif. Contoh kelebihan flipbook yaitu memiliki fitur pemutaran video langsung di halaman, sehingga membantu peserta didik untuk lebih mudah menyaksikan video yang diberikan oleh guru tanpa harus beralih ke aplikasi atau website lainnya. Kemudian, flipbook juga terdapat fitur hyperlink sehingga memudahkan peserta didik untuk mengakses media pembelajaran yang disusun melalui platform digital yang lainnya. Di sini saya menggunakan hyperlink untuk menautkan halaman flipbook dengan halaman LKPD, kemudian asesmen diagnostik menggunakan word wall, dan asesmen individu menggunakan quizzes. Sehingga dengan mengklik tombol yang ada di halaman tersebut, peserta didik dapat langsung terhubung ke website yang saya gunakan untuk asesmen. Selanjutnya, asesmen berbasis teknologi. Yang pertama, saya membuat asesmen diagnostik dengan word wall. Asesmen diagnostik menggunakan word wall dilakukan untuk mengukur kemampuan awal peserta didik dengan cara yang lebih efektif dan menarik. Dengan platform ini, guru dapat membuat berbagai jenis kuis interaktif yang menguji pemahaman peserta didik pada materi yang diajarkan. Platform ini memudahkan guru untuk membuat asesmen diagnostik yang tidak hanya efektif dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik, tetapi juga menjadi menyenangkan bagi peserta didik. Fitur-fiturnya yang interaktif dan mudah digunakan juga membantu guru untuk dapat membuat berbagai jenis soal dan mendapatkan hasil dengan lebih cepat. Pada materi pola bilangan dan barisan aritmatika, kompetensi awal yang diharapkan telah dimiliki oleh peserta didik, yaitu telah memahami bilangan bulat serta mengenal pola-pola sederhana dalam urutan bilangan. Sehingga pada asesmen diagnostik yang saya susun lebih fokus pada kompetensi awal tersebut. Saya menyusun 4 butir soal yang disajikan dalam bentuk game sehingga diharapkan dapat menjadi asesmen yang menarik dan juga menyenangkan bagi peserta didik. Pada desain inovasi pembelajaran ini juga terdapat penerapan pendekatan teaching at the right level. Berdasarkan hasil asesmen diagnostik yang telah dikerjakan oleh peserta didik melalui platform word wall, peserta didik akan dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan tingkat pemahaman mereka. Peserta didik akan mengerjakan LKPD secara berkelompok dan guru akan memberikan bimbingan yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Pada kelompok yang beranggotakan peserta didik dengan tingkat pemahaman yang rendah akan mendapatkan lebih banyak bimbingan dari guru. Kemudian pada kelompok dengan anggota peserta didik dengan kemampuan sedang juga akan mendapatkan bimbingan dari guru namun tidak sebanyak seperti pada kelompok rendah. Kemudian pada kelompok tinggi lebih fokus pada konfirmasi pemahaman saja.
LKPD yang saya susun berisi tentang permasalahan pola bilangan dan barisan aritmatika yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Saya juga memberikan permasalahan yang relevan dengan kebudayaan di lingkungan sekitar peserta didik. Di sini saya tampilkan preview lembar kerja peserta didik yang telah saya susun. Lembar kerja peserta didik yang saya susun terdiri dari permasalahan pola bilangan dan barisan aritmatika. Pada permasalahan barisan aritmatika, saya kaitkan dengan aktivitas sehari-hari, yaitu tentang menghitung modal penjual sayur pada waktu yang telah ditentukan. Selain itu, saya juga mengaitkan permasalahan barisan aritmatika dengan kebudayaan yang relevan dengan lingkungan sekitar peserta didik, yaitu dengan menghitung jumlah tumpeng pada tahun yang ditentukan ketika terdapat suatu acara kebudayaan tertentu. Peserta didik menyelesaikan permasalahan tersebut secara berkelompok sebagai bagian dari alur ruang kolaborasi pada modul ajar yang telah saya susun. Kemudian pada desain inovasi pembelajaran ini, saya juga menerapkan asesmen berbasis teknologi pada asesmen individu. Asesmen individu saya buat menggunakan Quizzes. Platform ini membantu guru untuk menyajikan asesmen dalam bentuk permainan sehingga diharapkan dapat menjadi asesmen yang menarik dan memberikan pengalaman yang baru bagi peserta didik. Asesmen individu menggunakan Quizzes pada materi barisan aritmatika merupakan cara yang efektif dan menyenangkan untuk mengukur sejauh mana peserta didik dapat memahami konsep pola bilangan dan barisan aritmatika setelah mempelajari materi tersebut. Berikut adalah preview asesmen individu melalui Quizzes. Yang saya tampilkan adalah soal asesmen individu yang disajikan dalam bentuk games atau permainan. Peserta didik dapat menuliskan jawaban mereka pada bagian yang telah tersedia. Soal-soal tersebut telah disesuaikan dengan materi yang sudah mereka pelajari pada pertemuan tersebut. Berdasarkan pengalaman-pengalaman yang saya dapatkan, saya menyusun rencana tindak lanjut. Yang pertama, melakukan analisis lebih lanjut untuk memperbaiki proses pembelajaran agar lebih optimal dalam memenuhi kebutuhan peserta didik. Kemudian, yang kedua, merancang dan menerapkan inovasi pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Yang ketiga, memanfaatkan penggunaan teknologi secara efektif untuk mendukung proses pembelajaran. Selanjutnya, memotivasi peserta didik untuk terus mengembangkan kemampuan dirinya. Lalu yang terakhir, memberikan materi yang relevan dengan kehidupan nyata yang ada di lingkungan sekitar peserta didik. Pada akhir presentasi ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dari desain pembelajaran yang telah saya susun. Desain pembelajaran yang telah saya susun dan sudah saya paparkan melalui presentasi ini sudah sesuai dengan visi saya, yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi peserta didik untuk terus berproses dalam mengembangkan kemampuan dan keterampilan. Melalui penerapan pendekatan teaching at the right level dapat memfasilitasi kebutuhan peserta didik meskipun dengan tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Selain itu, desain pembelajaran ini juga sesuai dengan visi saya untuk menyelaraskan pembelajaran dengan kemajuan zaman sehingga mendorong peserta didik untuk terus berpikir kritis dan mengembangkan potensinya secara optimal dalam lingkungan belajar yang menyenangkan. Melalui bahan ajar digital dapat menjadi suatu pengalaman belajar bagi peserta didik yang menyenangkan. Kemudian pada LKPD yang saya berikan atau saya susun, pada pembelajaran ini juga menekankan pada pemecahan masalah sehingga dapat mendorong peserta didik untuk berpikir kritis. Pemanfaatan asesmen berbasis digital juga menjadi bentuk penyelarasan pembelajaran dengan kemajuan zaman. Sekian presentasi saya untuk seminar pendidikan profesi guru yang meliputi refleksi hasil belajar saya selama mengikuti pendidikan profesi guru prajabatan, desain inovasi pembelajaran, dan rencana tindak lanjut.
Semoga apa yang saya sampaikan pada presentasi ini dapat memberikan manfaat baik untuk diri saya sendiri dan juga untuk orang lain. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pada penyampaian saya di kesempatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.